مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Jadi syarat diterima ibadah itu adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah ya, untuk melakukan ibadah itu kecuali karena dilandasi niat yang ikhlas, memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meninggalkan riya. Artinya meninggalkan kita ibadah itu ya karena dipuji, ingin dipuji atau dilihat oleh manusia. Ya. Jadi meninggalkan riya. Jadi kita ibadah bukan karena manusia, tapi kita ibadah karena Allah. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat yang ada dalam hati. Makanya niat itu secara bahasa artinya al-qasdu, artinya menyengaja. Jadi perbedaan antara perbuatan yang dilakukan secara biasa dengan ibadah itu adalah pada niat yang ada dalam hati. Sama-sama menahan lapar, tapi yang satu nahan lapar karena nggak punya duit, nggak bisa beli makanan. Yang satu nahan lapar karena niat puasa, berbeda. Yang nahan lapar karena niat puasa mendapatkan pahala. Yang nahan lapar karena nggak punya duit, nggak bisa makan, ya dia nggak dapat pahala dong. Okay. Yang membedakan antara gerakan sholat yang itu bernilai ibadah dengan gerakan meskipun seorang itu melakukan gerakan sholat yang bukan adalah niat yang ada dalam hati. Ketika misalnya seorang ibu memperagakan atau seorang guru memperagakan sholat, misalnya sholat duha, memperagakan Allahu Akbar, lalu murid-muridnya pada ngikutin, itu kan berarti nggak ada pahala sholat. Kenapa? Karena niatnya bukan sholat, niatnya mengajarkan sholat. Innamal a'malu binniyat gitu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu ya akan dilihat apa yang niat yang ada dalam hatinya. Artinya ini ibadah yang dilakukan buat siapa? Kalau yang pertama tadi kan tujuan niat itu adalah untuk membedakan antara perbuatan yang itu adalah kebiasaan dengan ibadah. Sedangkan yang kedua itu untuk membedakan niat seseorang itu apakah untuk Allah atau selain Allah. Kalau untuk selain Allah berarti itulah yang dinamakan riya gitu. Dan perbuatan yang dilandasi dengan riya itu adalah tidak punya nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ibadah, yang namanya orang melakukan ibadah itu nggak peduli sama orang. Mau baca Quran, nggak peduli sama yang lain, baca Quran aja. Apa peduli yang lain? Karena saya baca Quran adalah untuk Allah, bukan untuk manusia. Nah itu ikhlasnya seperti itu ya. Jadi kita nggak menganggap adanya manusia ikhlas itu. Karena yang kita tujukan adalah Allah. Kemudian memiliki muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi ibadah itu harus merasa diawasi. Kita puasa harus merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kita jaga mata kita, benar-benar kita jaga mulut kita jaga panca indera kita. Kenapa? Karena kita yakin Allah Maha melihat. Kita sholat kita harus punya sikap muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Sehingga akhirnya benar-benar kita khusyuk, fokus pada sholat kita. Kita tidak lagi berpikiran yang macam-macam, menghadirkan yang lain. Yang kita hadirkan adalah hati kita untuk tertuju kepada Allah. Kenapa? Karena kita malu sama Allah. Kalau seandainya kita ibadah tapi masih ingat yang lain, malu sama Allah. Kenapa? Karena Allah memperhatikan kita. Sama halnya misalnya kalau kita ya bekerja diawasi oleh kepala bagian atau diawasi oleh mandor. Gimana tuh?
atau sedang ujian, diawasi ujian kita, fokus kan? Begitu pengawasnya keluar, oh udah rame. Nah ini seperti itulah, kita merasa meskipun kita tidak melihat Allah, ya, kita tidak mampu melihat Allah, yakin Allah itu memperhatikan kita, sehingga akhirnya sikap muraqabatullah ini yang mesti ada pada diri kita. Kemudian yang keempat, waktunya harus sesuai, disiplin waktu. Jangan sampai melakukan sholat zuhur mendekati asar. Meskipun secara fikih sebelum masuk asar, meskipun misalnya baru 1 rakaat dia sudah sholat masuk waktu asar, itu secara fikih sah sholat zuhurnya, ya kan? Tapi nanti dia termasuk kata Allah, wailul lil musallin, ya, orang sholat tapi celaka. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, dia lalai, dia melalaikan waktu sholat. Nah itu ya.